Yes, oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang terbukti cair ya. Dan kita akan berbagi tips apa saja yang harus kalian lakukan supaya kalian berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online di aplikasi Adapundi ini. Ya, sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi pemberitahuan semua video-video terbaru dari channel kita secara gratis guys. Oke, ini kita sudah ada masuk di Adapundi. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya kalian nggak punya penyesalan di belakang hari nanti ya. Ya, yang namanya aplikasi pinjaman uang online sudah pasti ada denda, bunga, dan biaya administrasi yang harus kita bayarkan. Oke, ini ada Pundi, aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Dan ini bukti bahwasannya kita sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang online sebesar 1.560.000 ya. Buat kalian yang pengen tahu apa saja persyaratannya dan bagaimana cara pengajuannya, silahkan tonton video ini sampai habis tanpa skip. Oke. Ya, mudah-mudahan ya semuanya bisa berhasil dan terbebas dari pinjaman uang online dari aplikasi apapun ya. Amin. Jadi di sini sebelum melakukan pengajuan pinjaman uang online, cara yang pertama itu adalah kalian mendownload dulu aplikasi Adapundi di Play Store dan kalian silahkan download, dan setelah itu mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan proses pinjaman uang online tersebut. Di autentikasi ini dia. Jadi persyaratannya juga cukup gampang ya. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, info kontak, dan unggah foto. Jadi untuk informasi pribadi itu kita disuruh untuk mengisi email pribadi, pendidikan terakhir, status perkawinan, alasan meminjam, status tempat tinggal, dan provinsi tempat kita tinggal, serta kota tempat kita tinggal dan di kecamatan mana. Jadi untuk pendidikan aku sarankan kalian untuk mengisi level pendidikan yang mungkin ya tergolong tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah ya. Kalian bisa isikan pendidikan kalian itu diploma 3 atau mungkin sarjana muda ya. Dan status perkawinan silahkan diisi ya. Kalau yang sudah menikah silahkan diisi yang sudah menikah. Yang mungkin masih single ya silahkan diisi single. Dan alasan meminjam. Jadi di sini ada beberapa alasan yang harus kalian pilih. Jadi biasanya kita itu pilih di liburan. Kenapa seperti itu? Karena pihak aplikasi akan memberikan penilaian tersendiri ketika kalian buat itu untuk yang macam-macam ya. Atau mungkin untuk biaya berobat. Jadi nanti itu cukup berpengaruh bagi tim analisis kreditnya, nanti bisa jadi seperti terancam gagal bayar nantinya. Jadi kalau seandainya kalian buat untuk liburan, mereka akan lebih beranggapan bahwasannya kalian adalah orang yang masih dalam keadaan sehat dan masih bekerja. Itu kalau saran dari kita. Oke, itu untuk di alasan meminjam. Terus untuk status tempat tinggal kalian bisa pilih milik pribadi atau mungkin rumah orang tua. Jadi jangan dipilih sewa atau kontrak atau rumah saudara ya. Kenapa? Karena itu nanti menambah nilai minus kalau ketika kalian memilih 3 pilihan tersebut. Kenapa? Nanti mereka berpikiran kalau seandainya di rumah sewa atau kontrak atau mungkin rumah saudara, kita akan dianggap susah untuk dilacak atau mungkin dicari ya. Dan itu merupakan nilai plus tersendiri ketika kalian memilih milik pribadi dan orang tua. Itu untuk status tempat tinggal. Terus untuk provinsinya kalian silahkan pilih kota kalian tinggal itu di mana. Nanti itu akan secara otomatis kalau seandainya kalian tinggal di Jakarta itu maka akan kelihatan juga kota tempat tinggalnya, silahkan pilih dan kecamatannya apa. Dan untuk informasi yang lainnya itu ada informasi pekerjaan. Jadi kalian tinggal pilih
jenis pekerjaan kalian itu apa. Ada beberapa pilihan yaitu accounting, customer service, engineering, eksekutif, administrasi umum, teknologi informasi, konsultan, marketing, atau pengajar guru dan dosen. Jadi silahkan boleh, kalau ini bebas sih, kalian bisa pilih pekerjaan apa yang mungkin sedang kalian geluti ya. Itu untuk informasi pekerjaan. Nah, ini lagi yang lebih penting itu untuk pendapatan bulanan. Jadi kalian bisa pilih di antara 4 sampai dengan 8 juta rupiah. Jadi itu range yang cukup normal untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman uang online di aplikasi apapun ya, dan kita sudah terbukti berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya kalian klik yang di bawah 2 juta maka itu akan menjadi nilai minus ya. Artinya kalian akan kesulitan ketika berhasil mengajukan pinjaman. Jadi kalau saran aku itu kalian silahkan pilih antara 4 sampai dengan 8 juta rupiah. Terus untuk penerimaan tanggal gajian itu jangan sampai di atas tanggal 6 atau 7. Jadi untuk menambah keyakinan pihak aplikasi tim analisis kreditnya, jadi kalian tinggal pilih di antara tanggal 1 sampai 6 atau 7. Jangan lebih dari 6 atau 7 ya. Karena di mana-mana untuk penerimaan tanggal gajian itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu berkisar 1 sampai dengan tanggal 7 ya. Itu kalau saran kita. Terus untuk provinsi silahkan pilih, kecamatan, kelurahan, dan alamat perusahaannya silahkan diisi. Masih cukup gampang. Dan untuk info kontak di sini kalian harus memasukkan 3 kontak darurat ya. 3 kontak darurat yang di situ kalian bisa pilih saudara atau mungkin yang lain ya, atau mungkin kalian bisa memilih pasangan yang mungkin bisa kalian masukkan nomor kontaknya. Jadi saran aku ini juga salah satu faktor penyelesaian akhir ya dari pihak aplikasi. Kenapa seperti itu? Nanti biasanya mereka akan mengkonfirmasi via telepon nomor-nomor kontak darurat untuk melakukan proses pencairan. Jadi saran aku buat kalian yang ingin memasukkan nomor kontak darurat, silahkan konfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Supaya apa? Nanti mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan dari tim analisis kredit aplikasi tersebut. Pertanyaannya juga cukup gampang dan dalam masih kategori pertanyaan-pertanyaan yang masih cukup wajar dan mudah dijawab. Misalnya pekerjaan atau mungkin tempat tinggal, kebiasaan, atau mungkin ya hal-hal seputar kehidupan yang mungkin masih bisa dijawab semua orang yang mengenal kamu. Dan itu merupakan salah satu faktor pendukung untuk bisa berhasil melakukan proses pengajuan pinjaman uang online. Dan yang terakhir itu adalah mengunggah foto. Dan beberapa permasalahan di hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu adalah ketika kalian mengalami kesulitan untuk mengunggah foto KTP dan foto selfie. Jadi nanti ketika hal itu terjadi kepada kalian, kami sarankan untuk melakukan pengajuan secara berulang. Jadi kalau hari ini gagal untuk melakukan proses pengiriman foto dan selfie, kalian silahkan dicoba kembali secara berulang. Dan pastikan juga jaringan internet kalian baik dan stabil. Dan apabila aplikasi tersebut sudah terlalu lama, silahkan di-upgrade kembali atau mungkin dihapus, download kembali, tapi jangan sampai lupa email dan passwordnya, karena itu merupakan salah satu kunci keberhasilan kalian bisa melakukan pengajuan pinjaman uang online di semua aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin persyaratannya juga masih cukup mudah, dan ini rasaku masih dalam tahap kategori yang masih wajar, dan nanti kalian langsung bisa praktekin sehingga kalian bisa berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang online ya. Karena untuk di limit ada pundi ini limitnya bisa sampai dengan 4 juta rupiah, tapi nanti kita nggak bisa langsung dikasih di limit 4 juta rupiah ya. Itu bisa beberapa kali kenaikan limit ketika kalian memiliki riwayat pembayaran yang baik. Jadi tidak pernah gagal bayar atau mungkin tidak pernah telat terlalu lama, itu juga akan langsung secara otomatis bisa menaikkan limit kredit pinjaman kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang mungkin saat ini masih mengalami kesulitan masalah perekonomian, kita pengen ngedoain kalian mudah-mudahan
murah rezeki, sehat selalu, lancar-lancar semua urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.